Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi pendengar dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis, Manajemen dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, sebagai seorang wirausaha, salah satu keterampilan yang paling penting kita butuhkan adalah bagaimana berselancar di dalam lingkungan yang disruptif dan berubah terus-menerus. Nah, inilah yang kita sebut dengan kata kunci, apa yang kita sebut dengan agility atau kelincahan atau ketangkasan dari seorang wirausaha. Nah, bagaimana caranya kita membangun ketangkasan di dalam berusaha? Hari ini sudah hadir bersama kita salah seorang wirausahawan yang juga dianggap sukses di dalam melakukan perubahan bisnis yang cepat. Kita sambut, beliau adalah CEO dan founder dari Dwi Graha Medical dan juga adalah wakil ketua dari Gakeslab DKI Jakarta. Kita sambut dengan meriah Bapak Tubagus Mu'alif. Ya, selamat datang Pak Mu'alif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mu'alif sudah berkenan untuk bersama dengan pendengar VOI hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pendengar acara ini ya. Terima kasih. Pak Mu'alif ini nggak tahu gimana kok tiba-tiba kita bajunya bisa samaan putih-putih, Pak. Seputih hati kita. Baik, Bapak Ibu sekalian pendengar sekalian, Pak Mu'alif ini supaya berkenalan lebih dekat dengan para pendengar Pak Mu'alif ya. Nah, boleh cerita sedikit Pak. Pak Mu'alif ini kan malang melintang di usaha alat kesehatan dan laboratorium, Pak. Ya. Ceritanya gimana sih Pak pertama kali bisa masuk ke industri ini, Pak? Ya. Terima kasih Pak Wahyu atas undangannya. Saya itu sebetulnya bisnisnya sebetulnya bukan itu. Jadi seperti juga Nokia shifting kepada bisnis handphone ya. Dulu saya itu kontraktor, pengembang rumah ya, lalu properti ya masuk ke jalur sini. Wah, luar biasa ya. Nah itulah shifting saya yang luar biasa buat saya juga yang tidak tahu apa itu alat kesehatan karena dasar saya orang perbankan, latar belakang saya orang perbankan dan saya besar di manajemen ya, baik di sekolah-sekolah bisnis juga ya. Jadi latar belakang sebetulnya tidak ada, tapi kembali lagi bagaimana learn and grow seseorang ya, mau belajar kepada para ahlinya. Mungkin itu diawali. Menarik ya. Jadi kalau dilihat pengalaman Pak Mu'alif ini benar-benar dinamis ya Pak ya. Dari mulai menjadi properti ya, bisnis properti, terus tiba-tiba berpindah ke bisnis alat kesehatan dan di alat kesehatan juga nggak ini ya, tidak satu garis gitu ya, lari ke mana-mana produknya ya Pak ya. Iya. Ya begitulah saya betul-betul learning by doing, learning growing. Itu dalam pemikiran saya. Jadi semua itu kita ini kan diberkahi Allah ya, oleh Tuhan, aset yang luar biasa berupa aset yang intangible berupa mata, telinga dan semuanya energi yang ada pada diri kita termasuk otak kita ya. Saya rasa kalau itu dioptimalkan apapun bisa ya. Wah luar biasa ya Pak Mu'alif. Kita akan coba untuk masuk ke bahasan yang menarik karena Pak Mu'alif kan di industri alkes ya. Banyak orang berkata Pak Mu'alif ketika industri kesehatan itu pada waktu pandemi itu sedang dalam posisi yang lagi bagus-bagusnya gitu ya Pak ya. Masih lagi semua perusahaan kesehatan pasti akan pasti akan survive dan sukses nih gitu ya. Nah, menurut Pak Mu'alif apakah betul seperti itu ataukah sebenarnya di dalam masa pandemi juga tantangan di dalam industri kesehatan ini cukup besar gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Betul, saat pandemi ada dua ya. Ada peluang dan ada juga bagi pengusaha yang lincah ya, tangkas, mungkin itu menjadi peluang kita karena tetap di dalam kehidupan ini pasti ada kebutuhan manusia ya yang hakiki
terutama saat itu di COVID tahun 2020 awal itu betul-betul COVID datang ke Indonesia, clear itu, dan harus kita hadapi dengan bijak ya. Kita harus kembali kepada spiritual question kita ya, kesabaran, ketangguhan, dan niat-niat suci mulia kita. Bagaimana, karena COVID 2020 itu adalah menghadapi penyakit, bukan menghadapi gagal ekonomi, krisis ekonomi. Itu kan sebab akibat ya. Ini yang menjadi hopeless manusia dimanapun di dunia. Nah, kita kalau kecerdasan spiritual kita baik ya, keimanan kita baik bahwa ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, ya saya rasa disitulah kita sebagai pengusaha harus memperkuat spiritual quotient, dan turunannya akan menjadi memiliki emotional quotient, kesabaran, ketahanan. Baru setelah itu dengan ketangguhan dan ketenangan dia akan mengeluarkan juga IQ, bagaimana mengambil keputusan yang terbaik dan bijak. Mungkin itu Pak dasarnya. Pak, ketika COVID-19 itu kan terjadi shifting besar itu dari sisi, kalau Alkes nih Pak ya, yang pertama produk ya, produk yang dijual. Beberapa produk yang pada waktu itu tuh sebenarnya nggak populer Pak, seperti kayak masker gitu ya. Itu kan waktu itu nggak populer ya Pak ya, tapi tiba-tiba di suatu saat itu kebutuhannya meningkat pesat, multivitamin. Sementara produk-produk yang dulunya diminati itu jadi nggak ada. Nah, secara bisnis bagaimana Pak mengantisipasi pada waktu itu Pak? Ya, memang mendadak sontak ya. Artinya kebutuhan masyarakat nakes ya berubah total, karena untuk melakukan operasi dan sebagainya itu sementara terhenti ya. Tapi untuk penanganan COVID itu menjadi prioritas negara. Ya, akibatnya di situ ada need ya, hidden need dan need bahwa APD harus diupayakan menjadi kebutuhan pokok di rumah sakit. Ya, akibatnya ya kita sebagai pelaku usaha di bidang alat kesehatan shifting. Kalau yang mau maju ya, kalau kita growth mindset, kita harus mengadakan produk-produk yang market fit, yang punya need di pasar, terutama di rumah sakit. Kalau si pengusaha tersebut tidak bijak dalam mengambil keputusan yang tepat, dia jualannya tidak melakukan ke pengadaan APD, mungkin agak stuck ya. Ya, ada satu perusahaan di Cina ya, itu menjadi di atas miliarder ya, di atas triliuner ya, hanya dia mensuplai mesin ventilator seluruh dunia. Oh iya, waktu itu memang kebutuhannya tinggi sekali Betul. Pak ya, ventilator. Nah, artinya dia pun tidak fokus dulunya di situ, tapi barang-barang yang lain dia postpone dulu, larikan semuanya ke mesin ventilator untuk disuplai ke dunia. Seperti itu. Nah, kita pun sebagai seorang pengusaha, mana yang menjadi priority produk yang dibutuhkan masyarakat, dibutuhkan rumah sakit saat itu. Target market kita adalah rumah sakit dan dokter dan nakes ya, tenaga kesehatan. Itulah shifting kita. Ada beberapa orang mungkin karena biasa dia menjual barang-barang yang sophisticated, sekarang suruh shifting ke barang-barang medis yang boleh dibilang remeh gitu ya, remeh temeh ya, semacam masker gitu, dan baju hazmat dan sebagainya, dan value-nya berapa. Tapi karena kita punya nawa itu niat baik, ya sudahlah untuk membantu rumah sakit, pengadaan ini dan pengadaan khususnya APD, kita lakukan itu walaupun dengan risiko tinggi ya, karena masanya juga sudah berhenti. Banyak teman-teman yang di inventorinya juga masih banyak ya, termasuk saya. Tapi secara kalkulat masih oke lah gitu. Itu Pak Wahyu. Iya, berarti kalau disampaikan Pak Mu'alif tadi, pada waktu terjadi disrupsi yang besar gitu ya Pak ya, itu ada beberapa tipe pengusaha ya. Ada
ya sudah wait and see gitu. Yes. Ya udah saya nunggu aja nanti sampai selesai disrupsinya gitu. Yeah. Ada pengusaha yang wah nggak bisa nih, saya harus berubah dengan cepat gitu ya. Betul. Nah, Pak Mu'alif termasuk yang mengidentifikasi diri atau melihat atau merasa bahwa pilihan terbaik di dalam melihat disrupsi adalah mencoba merespon dengan cepat ya. Betul. Walaupun itu kadang-kadang rugi juga ya, Pak. Betul. Itu sangat high risk ya. Kita harus punya itu yang namanya business acumen ya. Jadi dengan adanya ujian COVID di dalam bisnis, itu semakin level kita semakin naik mestinya. Jadi ketajaman berbisnis itu diuji pada saat COVID. Kalau diuji dalam gelombang yang biasa, saya rasa pembisnis biasa saja. Tapi begitu ujiannya, uncertainty-nya di atas rata-rata, itu ujian yang sangat luar biasa buat kita semua ya di bisnis ya. Agar mereka bisa naik kelas lah ya, naik kelas learn and grow-nya pemikiran kita menjadi naik ya, gitu ya. Itu Pak. Pak Mu'alif, ketika pertama kali terjadi perubahan besar Pak di dalam bisnis yang kita lakukan as usual ya Pak ya. Jadi as usual tiba-tiba ada gangguan terhadap bisnis itu, pertama-tama apa nggak muncul perasaan takut gitu, terus kemudian down gitu ya Pak. Nah itu bagaimana kemudian teman-teman itu bisa bangkit dari perasaan seperti itu? Ya, memang awalnya semua hopeless ya, semua saya rasa, karena ini mematikan penyakit ini ya. Bukan hanya krisis ekonomi ya. Kalau krisis ekonomi mungkin bisa ada antisipasi, tapi ini lawan yang tidak kelihatan. Kayak kita jago kungfu, tapi yang lawannya kita nggak tahu. Sulitnya jurus bayangan itu Pak. Bayangan jadi agak sulit. Tapi kita ini kan penduduk Indonesia ini kan apapun orangnya mempercayai Tuhan. Ya itu ya. Jadi spiritual question kita ditingkatkan kalau menurut saya. Ya bagi mereka yang Muslim dia berdoa, bagi yang Hindu dia pun berdoa. Siapapun agamanya meningkatkan question. Karena ini kesiapan kematian. Siapapun akan menghadapi kematian karena kita nggak tahu di rumah kita pun ada yang kena COVID, ya kan? Betul. Di setiap lini perusahaan semua kena COVID. Di tempat saya hampir 15-20 orang kena COVID. Jadi itulah ketahanan mental kita, spiritual kita harus diperkuat. Itu. Jadi dengan kekuatan spiritual itulah kita akan tenang ya menghadapi itu dengan kesabaran yang tinggi menurut saya. Gitu. Itu tidak lepas dari spiritual lah ya. Kecerdasan spiritual ya. Baru kemudian ditunggu, kemudian setelah kita bisa membuat diri kita tenang dan kuat lagi, ya, baru bounce back betul, gitu ya Pak betul. Ya. Karena memang risikonya sangat tinggi. Ya. Gitu. Pertanyaan filosofis nih Pak Mu'alif ya. Tadi kan kalau kita lihat COVID itu kan disrupsi yang sifatnya besar, benar-benar berpengaruh pada semua bagian gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya Pak, ketika kembali kita selesai dikatakan COVID lagi sebagai endemi gitu Pak ya, berarti kan lingkungan bisnis akan kembali lagi seperti sebelumnya atau bentuk baru gitu Pak. Ya. Nah krisis-krisis seperti COVID ini walaupun degree-nya lebih kecil, apakah akan selalu ada atau kita berarti sudah aman lagi nih kembali pada sebelumnya gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin saya dapat ilmu juga dari Pak Wahyu tentang chaotic environment. Chaotic Chaos, situasi yang chaos dan bukan lagi uncertainty di atas uncertainty kalau menurut saya. Jadi chaos itu ya unpredictable gitu ya. Ya memang itu yang terjadi. Walaupun COVID sudah lewat dan alhamdulillah kita sudah masa recovery ya di tahun 22-23 ini kita juga sudah yang tadinya permintaan produk untuk alat-alat yang tadinya postpone tapi sekarang sudah mulai tumbuh lagi. Hampir 2 kali lipat di kantor saya ya alhamdulillah. Itu menunjukkan perusahaan-perusahaan yang sudah siap ya dia menangkap situasi itu akan dengan sendirinya dia akan meningkat karena infrastruktur pemikiran, ekosistem pemikiran dan itu sudah mindset dia sudah siap. Jadi dia sudah standby aja setengah jam sebelumnya atau sejam sebelumnya dia tinggal ngelihat situasi trennya begitu dia akan masuk dengan sendirinya begitu. Nah yang tidak siap
Kenapa hopeless? Karena dia tidak mempersiapkan learn and growing-nya itu. Pada saat grow, dia nggak siap karena dia tidak dalam posisi learn. Ini yang berbahayanya. Tapi bagi mereka perusahaan yang learn and grow, dimanapun Anda berada, di Jerman kayak mau di Amerika, kalau nggak learn and grow-nya tidak siap, standby di situ, peluang itu akan hilang. Siapapun itu, kalau salah saya bilang sunatullah ya, hukum alamnya yang akan berputar begitu. Sekarang tidak mengatakan orang Amerika lebih siap, tidak juga. Orang Chinese, negara China lebih siap. Siapa yang pada saat itu dia mampu duduk manis dan memperhatikan situasi ini, mempertajam bisnis acumennya, jadi dia tajam di situ. Mau kemana nih arahnya? Tinggal kita lihat, kayak seorang pembidik sniper yang baik. Dia tetap tenang, sabar, melihat situasi gejolak yang terjadi apa nih, kan gitu. Mungkin itu, Pak. Sampai saatnya dia masuk gitu. Yes. Kapan dia masuk betul. gitu ya. Ya, betul. Jadi kemampuan learn and grow, belajar dan terus bertumbuh, selalu haus dengan pengetahuan baru ini memang sangat kritikal ya bagi para pengusaha ya, Pak. Betul, ya? betul. Karena di situ dia akan mempertajam tadi ketahanan, ketajaman berpikir, mindset juga berubah terus. Jadi big data di otak kita jadi grow terus gitu. Itu membuat mereka siap gitu ya. Ya banyak kan seperti umur saya ini malas belajar biasanya. Ya, tapi kalau mereka yang mau belajar membaca buku setiap saat, mendapatkan insight, preferensi situasi baik politik maupun behavior consumer yang berubah, itu kita bisa menangkap itu. Ya, saya perhatikan perusahaan-perusahaan yang sustain growth di kala COVID, pasca COVID pasti itu akan siap karena dia learn and grow. Jadi sustainable grow. Makanya kan aneh, ada perusahaan yang terpuruk, ada perusahaan yang tumbuh. Padahal situasinya sama. Semua terkena. Nah, saya belajar kenapa ini kok bisa begini. Ternyata pentingnya market fit itu. Market fit itu penting ternyata. Gitu, Pak. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi tidak penting sebenarnya bergerak kemana itu, Pak ya. Maksudnya situasi itu akan terus ada, dinamika itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak gitu ya, Pak ya. Pasti. Pasti itu. Jadi sekarang ini tingkat ketidakpastian tuh yang istilah Pak Wahyu bilang caustic tadi ya, itu akan terjadi terus-menerus. Jadi kalau itu terus-menerus kan sudah kebal kita dengan situasi yang sama. Betul. Nah, bagaimana kita adaptif dan adjustment terhadap situasi itu? Nah, kalau kita adjustment kan kita bisa menangkap larinya burung ini kemana? Oh, ke kanan. Oh, burung itu sukanya pagi hari dia bersiul, di situ paling dia. Jadi kita akhirnya bisa menangkap peluang-peluang itu dengan sendirinya karena insting kita harus ke sana gitu. Jadi udah acumen itu, ketajaman itu menjadi insting gitu. Seperti sekelas-kelas saya lihat dari instingnya mungkin sekelas Ciputra ya, top level konglomerasi itu instingnya kuat. Didasari apa? Didasari skill ya. Skill yang kuat, lalu feel dia gitu. Itu perpaduan antara skill dan feel. Nah, itulah acumen ya, ketajaman itu. Makanya beliau hanya melihat suatu lahan, melihat begini saja, ini cocok apa tidak cocok. Tidak terlalu lama untuk survei yang lain-lainnya gitu. Gitu ya. Wah, menarik sekali ini pembahasan di segmen 1 ini, Pak Mu'alif. Kita tadi bicara mengenai bagaimana membangun kapabilitas ya, learn and grow ya, bagaimana supaya pengusaha ini bisa menghadapi situasi dengan cepat. Maka kita harus selalu belajar dan juga menerima bahwa keadaan ini, chaotic ini akan selalu ada, dan kemudian ini membangun kita kapabilitas yang maksimal. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita para pendengar pada segmen kedua nanti setelah kita dengarkan refreshment dari teman-teman berikut ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Wahyu Setiobudi di acara VOA Bistalk. Hadir bersama kita Bapak TB Mu'alif, Tubagus Mu'alif. Beliau adalah CEO dan founder dari Dwi Graha Medical dan juga Wakil Ketua dari Gakeslab DKI Jakarta. Pak Mu'alif, wah ini tadi kita udah cerita banyak mengenai pentingnya seorang wirausaha ini mengamati pergerakan lingkungan, belajar dan kemudian secara cepat bisa mengembangkan bisnisnya ya. Saya sebut sebagai dynamic business model lah ya. Jadi bisnis model itu bisa dinamik, produknya bisa baru ya. Begitu ada kebutuhan kita langsung antisipasi dengan produk baru. Kemudian cara kerja kita juga baru, market kadang-kadang juga cepat ya, bisa berkembang, bisa kita tutup, berkembang di satu sisi dan seterusnya. Nah, Pak Mu'alif, supaya bisa membangun organisasi yang seperti ini bagaimana Pak caranya Pak? Ini para pendengar kan pasti masing-masing punya usaha yang akan dikembangkan. Nah ini gimana caranya Pak supaya bisa seperti Pak Mu'alif nih agile gitu? Ya, saya mengambil preferensi penggantinya Steve Jobs ya, anak muda itu siapa lupa saya namanya. Jadi betul-betul innovation managementnya jalan. Kadang-kadang tim di bawah kita itu ewuh pekewuh ya untuk melakukan pengembangan atau inovasi yang dinamis ya. Tapi kalau pimpinan itu juga visioner, punya strategi ke depan yang bagus, insya Allah dari top down ke bawah, jadi budaya inovasi itu menjadi keniscayaan ya, harus dilakukan gitu. Apapun yang terjadi, ada namanya MVP ya, minimum viable product. Harus ada keberanian dan mendukung, encourage dari pimpinan untuk pengembangan itu sendiri. Kayaknya sepertinya perusahaan tidak mengarah kepada innovation culture ke depan dengan chaotic situasi, agak berat itu ke depan. Sebagaimana dinosaurus tidak mampu menyesuaikan situasi. Kalau memang speednya harus cepat, ya harus cepat kan gitu kan. Ya seperti itu. Memang declining state-nya cepat juga gitu ya. Dari inovasi, dari peluncuran bisa jadi gagal. Karena pengambilan keputusan terlalu cepat. Jadi masih belum mature gitu. Diluncurkan juga. Tapi itu harus dimulai dan diberanikan diri. Tim saya di bawah ini harus mendevelop produk-produk baru, walaupun dari 5 itu yang gagal setengahnya, atau yang berhasil cuma 1, nggak masalah. Tapi biasakan kecepatan berpikir, think fast-nya itu ya, berpikir cepat, ya. Terus act-nya harus right, harus benar. Belum tentu benar, nggak masalah. Yang benar cuma 2 gitu ya. Buat saya, yang penting ke depan, wabil khusus buat diri saya, innovation culture. Fokus terhadap kultur growth itu penting setiap organisasi. Dan jangan lupa CEO-nya jangan merasa zona nyaman. Diserahkan kepada tim. Kadang-kadang tim ewah pekewa di Indonesia ini nggak seperti di luar. Kalau punya ide bagus langsung diceritakan, dipresentasikan dengan pimpinan. Nah kadang-kadang di Indonesia lebih tepat kalau menurut saya dari atas ke bawah. Sementara top ini down, ya, Pak? Top down. Makanya CEO-nya harus berani, punya bravely gitu ya, harus keberanian. Pertama punya strategi, membangun tim, building tim, dan eksekusi. Itu penting. Tugasnya CEO kan cuma 3 kalau menurut saya. Strategi, bagaimana perusahaan ini grow, sustain and grow, bagaimana membangun tim yang baik ya sesuai dengan misi visi perusahaan organisasi kita, dan eksekusi yang cepat. Eksekusi yang cepat ini adalah udah harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Itu kesulitan perusahaan yang besar-besar itu ya. Kalau bagi UMKM karyawannya cuma 100 gitu ya, dibanding ribuan kan agak sulit. Supaya seperti kapal Titanic ya, muternya aja bisa berjam-jam. Kalau kita nih besok ABC langsung berubah kan gitu. Itulah kelincahan itu. Tapi saya rasa
kelincahan itu harus dimiliki oleh perusahaan besar maupun kecil kan menurut saya. Cuman perusahaan kecil, menengah itu lebih cepat adaptifnya. Ya, lebih itu mudah mungkin, ya, lebih mudah. DNA-nya di sana ya Pak ya. Iya, iya. Iya. Ya. Pak Mualif, kalau tadi sampaikan Pak Mualif, berarti kalau kita bicara top down itu berarti kita memberi arahan kepada bawahan. Nah, teknik komunikasi yang paling cepat Pak supaya teman-teman ini bisa mengadopsi cara berpikir itu seperti apa? Kadang-kadang kan wirausaha ini stres nih Pak, frustasi gitu kan. Dianya pengen lari kemana, anak buahnya ini nggak bisa ngikutin langkahnya ini. Terus kadang-kadang kalau berubah-ubah, anak buahnya bingung. Wah ini kok kayaknya random banget gitu ya. Nah ini seperti apa Pak? Memang enggak, itu kembali saya punya kiat buat diri saya. Jiwa itu harus mutmainnah, harus tenang. Ya itu buat saya, mungkin orang Muslim paham mutmainnah itu berarti tenang jiwa yang tenang. Gitu. Jadi menginstruksikannya juga dengan tenang kan gitu. Wahai anak-anakku atau tim saya begini loh, ke depan begini, jangan dengan marah, lari itu. Kayak gitu. Mengedukasinya, mentransfer knowledge visi misi kita dengan santun ya, bahwa itu yang terbaik. Karena ada statement Al-Quran ya, mohon maaf nih sedikit. Kalau engkau dengan berlaku kasar akan lari umat katanya. Makanya itu juga umat itu adalah tim kita. Oh gitu. iya Kan? Betul, jadi itu harus betul-betul diuangke gitu ya. Bagaimana ini ke depan? Kita harus maju bersama. Nggak mungkin pimpinan tuh sendiri visinya terus mengeksekusinya sendirian, nggak mungkin. Itu harus betul-betul at the team, nggak bisa sendiri. Itu Pak Wahyu. Jadi seperti itulah. Jadi harus betul-betul encourage dengan mentransfer kedewasaan kita, kesabaran kita, bagaimana mendidik, mentransfer pemikiran-pemikiran kita kepada tim. Dijelaskan secara rasional, gitu. Insya Allah mereka akan paham dan gerbong itu akan ikut. Ya, sebagaimana pemimpin komandan perang zaman dulu ya, seperti Sun Tzu, seperti ya Tariq bin Ziyad dan sebagainya. Saya perhatikan seperti itu, mengedukasi timnya, nggak jauh beda lah seperti itu. Bukan apalagi cuma komunikasi tapi menginspirasi gitu ya. Jadi yes, orang mengatakan oh ini ide yang luar biasa gitu. Jadi kalau gitu ada sense of urgency juga ya Pak yang dibangun di situ ya Pak ya. Karena pada dasarnya tim kita juga memerlukan kemajuan, memerlukan pertumbuhan di perusahaan. Ujung-ujungnya kan ya remunerasi yang baik, kesejahteraan bersama. Kalau kita ajak togetherness, ya kan, insya Allah mau. Asal bagaimana menyampaikannya tidak lagi seperti dulu, otokratis ya, otoriter dan sebagainya. Nggak bisa. Kita betul-betul harus mengayomi gitu ya, bagaimana visi kita sebagai pencetus ide atau pencetus di bawah kita memiliki ide, ya kita harus dorong mereka untuk punya keberanian untuk itu. Ya, itu mungkin Bapak. Kak, kalau terkait dengan struktur organisasi dan standard operating procedure Pak, kan di beberapa perusahaan kan pasti mengatakan supaya teratur SOP-nya harus jelas gitu. Tapi kalau kita bicara agility kan justru dibutuhkan ruang-ruang untuk ketidakjelasan sebenarnya, karena itu adalah eksplorasi gitu Pak ya. Nah ini bagaimana Pak membalance di antara kedua hal ini Pak? Ya sekali lagi saya membaca preferensi dari majalah PPM ya. Memang di area di agility ini akan terjadi terkesan absurdnya organisasi ya, karena lintas sektoral agar apa? Insight itu akan terjadi karena itu antar departemen ya, departemen keuangan dengan departemen marketing dengan supply chain, dengan produksi, dengan pabrik dan sebagainya. Itu betul-betul harus terbuka dan kita tidak harus punya silo-silo gitu. Nah inilah kebanyakan organisasi besar tuh silo-silonya tinggi sekali. Betul. Jadi itu yang membahayakan di dalam agility sebetulnya. Jadi silo itu berbahaya untuk agility dan mindset juga, walaupun silonya kecil, mindsetnya otokratis ya. Pengen kuasa, gua lebih senior dari kamu, itu agak sulit.
Makanya itulah yang membuka cakrawala sebagai pimpinan. Sekarang eranya bukan begitu. Jadi harus membuka diri. Siapa tahu staf kamu lebih pandai dari saya karena dia baca bukunya bagus, ikut training di mana-mana, diskusi dengan teman-teman. Mungkin dia lebih bagus ketimbang kita yang langsung pulang terus tidur kan gitu. Nah, itu kita harus, nggak bisa kita menganggap tim kita lebih rendah dari kita, belum tentu. Sekarang ini ya, gitu ya. Eranya buka HP, belajar jurnal, dia baca artikel yang bagus-bagus. Sekarang mendengarkan video pembicara internasional juga bisa kok. Betul, yang lokal juga banyak yang gratisan kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang lupakan silo-silo, lepaskan silo-silo. Itu kalau mau agile, karena agile itu bukan hanya kelincahan berpikir, kelincahan interdepartemen juga harus. Karena kalau hanya pimpinan yang agile, pelaksananya tidak tangkas juga agak sulit. Itu. Jadi harus inline Pak Wahyu. Jadi memang sesuai dengan perspektif Pak Mu'alif tadi, organisasi yang bisa bertahan di dalam lingkungan yang dinamis ini adalah yang juga ikut dinamis itu ya. Yes. Salah satu syaratnya adalah egalitarian itu. Antara satu karyawan dengan karyawan lain itu nggak dilihat sama sekali perbedaan senioritas itu ya. Betul. Terus strukturnya tidak terlalu birokratis sehingga menghambat cross function action tadi ya. Betul. Tindakan-tindakan yang cross function gitu ya. Betul. Itu dirumuskan dalam bentuk ruangan kayak gitu ya Pak ya, supaya kelihatan benar-benar menghapus silo itu kan gimana itu Pak caranya Pak? Ya memang harus diberikan pengertian yang komprehensif. Kalau kita mau sama-sama sustain and growth, ya. Kalau tidak agak sulit nantinya. Saya akan pantau terus bulanannya, mingguannya saya akan report bagaimana ini sudah jalankah. Apa ini sudah jalankah, belum kenapa, ininya menghambat Pak. Dan saya panggil lagi gimana, kan kita sama-sama sepakat untuk sustain ya di era disrupsi ini. Kita pahami ini di depan ada disrupsi ya. Jadi kita sama-sama agile, harus tangkas ya kan. Oleh karenanya ya kita sama-sama harus menghadapi ini semua. Kalau nggak sama-sama, ya itu tadi ada silo-silo, egalitas di antara satu bagian dan yang lain. Saya selalu kalau istilah saya musyawarah mufakat ya. Ayolah kita apa yang menjadi beban pemikiran dan yang tidak inline dengan kebijakan ini, itu harus diluruskan. Satu misi gerbong ya. Itu mungkin Pak. Jadi memang jadi pemimpin itu harus ini ya Pak ya, harus menjadi solusi ya. Yes. Jadi karyawan masuk dengan 2 masalah keluar habis. Bukan yang masuk 2 masalah keluar jadi 10 gara-gara pemimpinnya. Nah, itu ya kalau kita belum apa-apa udah merengut duluan kan, bagaimana ide itu akan keluar kan, nggak mungkin ya. Saya nih orang Banten ya, kadang-kadang katanya takut menghadapi saya. Kalau saya senyum duluan kan mereka juga. Iya. Jadi aura itu juga menentukan ya Pak ya. Aura itu menentukan juga. Takut kata sama Bapak. Nggak ada, sepanjang Anda nggak ngegigit saya ya biasa. Iya. Pak, terkait dengan tadi ujung-ujungnya tadi sebenarnya seluruh agility ini larinya kan kepada apa yang kita sebut dengan dynamic business model ya. Business model yang dinamis gitu ya. Seperti misalkan kalau saya amati perusahaan Pak Mu'alif ini kan sangat agile ya. Dulu distribution, sekarang sudah mulai pengen masuk juga ke production, kemudian juga beberapa saya lihat membentuk brand-brand baru gitu Pak ya. Yang sangat tidak lazim di industri Pak Mu'alif ini yang seperti itu ya, yang karakter perusahaan. Nah, kok bisa sampai pada konsep seperti itu tuh perjalanannya gimana Pak Mu'alif? Ya, sebagaimana pengalaman Steve Jobs, dia jalan-jalan ke India untuk mencari view saja, ya kan? Saya pun suka jalan-jalan, ya ke Vietnam, ya ke Thailand, ke Eropa gitu ya, untuk melihat view aja gitu. Baru di sana akan menemukan insight yang luar biasa ya. Jadi perlu ketenangan orang itu. Coba deh tanya pengusaha-pengusaha besar itu. Dia juga ada di kala dia tidak bisa diganggu. Dia sebetulnya lagi berpikir
self talk gitu ya. Oh, baik. Diskusi dengan dirinya gitu. What's next nih kan gitu kan. Produk apa? Nah, nanti kalau keluar sendiri, saya catat itu ide-ide itu. Kan gitu. Oh, begini. Oh, di Vietnam begini, di Eropa seperti ini, di Singapura seperti ini kan gitu. Ya itu pentingnya ajaran Nabi Muhammad, jalan-jalan gitu. Banyak jalan-jalan kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita bergerak kemana kita jalan itu, kemudian dengan radar yang terbuka, nanti sensitivitas itu akan terlatih dan narik gitu Pak ya. Betul. Sesuatu yang biasa aja gitu, kalau kita pahami dengan radar tadi, wirausaha tadi, akan jadi inspirasi gitu ya. Okay. Ini semacam contoh. Tahun lalu saya mendapatkan pekerjaan besar, ya saya nggak sebut institusinya. Itu padahal merek saya, merek Dwi Graha Medica. Tapi memang saya berpreferensi Eropa, kayak gitu. Alhamdulillah dengan preferensi itu juga membuat growth sales jadi naik kan gitu ya. Karena kadangkala preferensi Eropa di alat kesehatan itu perlu ya, karena itu given ya, market itu given begitu, membangun branded itu begitu, ya. Jadi kita mau melawan Nike seperti sudah kuat brandednya begitu, dengan merek lokal yang belum kuat, ya pasti kalah. Itu alami ya, branded itu. Jadi jangan dilawan kekuatan itu. Ya kita pelajari kenapa dia bisa tumbuh berkembang. Seperti Toyota, seperti BMW, seperti Mercy, itu sudah diterima pasar kan gitu, brand-brand itu. Kadang-kadang mohon maaf, UKM kita tidak membangun itu. Jadi intangible asset itu dia pikir bukan itu. Padahal itu masuk dalam intangible asset. Dan menjadi aset luar biasa ke depan kalau kita mau memperbaiki brand-brand kita. Banyaklah pakar-pakar brandnya. Saya juga hanya belajar dan membaca dan mendengar pentingnya teman-teman membangun brand itu. Memang berat sampai Toyota sampai berapa tahun seperti ini. Samsung juga berat, ya kan. Tapi itu harus memulai branding itu, gitu Pak Wahyu. Wah, menarik ini, makin hangat nih pembicaraan kita ya Pak Mu'alif ya. Para pendengar sekalian, tadi sudah kita simak juga, tadi penting sekali untuk kita mengawal proses menjadi agility dengan baik. Kata kuncinya adalah dynamic business model yang dimulai dari culture, dan juga culture ini harus dibina dari visi dari pimpinan. Nah, ini menurut saya adalah hal-hal yang menarik dan insightful nih dari pembicaraan kita di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan lagi pendengar nanti setelah kita ikuti lagu-lagu yang akan disampaikan berikut ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi di acara kita VOIB Stock, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama kita Bapak Tubagus Mu'alif. Beliau adalah CEO dan founder dari Dwi Graha Medical yang juga adalah wakil ketua dari Gakeslab DKI Jakarta. Pak Mu'alif, ini kita masih lanjutkan lagi nih pembicaraan yang tadi hangat ya. Bicara tentang agility, kemampuan, keberanian untuk mengarungi jeram-jeram baru ya, yang penuh ketidakpastian, Pak. Itu kan selalu akan dikaitkan dengan resiko, Pak. Karena dimanapun kita berusaha pasti ada resiko. Tapi kalau ketika masuk ke tempat yang baru, kita nggak tahu perilaku konsumen seperti apa, kita nggak tahu perilaku kompetitor seperti apa, masuk ke situ nanti jangan-jangan ciong gitu kan. Nah, itu kira-kira Pak Mu'alif gimana Pak untuk menyeimbangkan antara tadi keberanian kita untuk masuk dan juga resiko Pak yang perlu kita tanggung Pak? Ya, mungkin dalam bisnis harus dinamis, harus maju, harus berani. Ya tentunya kita ada strategi namanya risk management planning ya. Ya itu jadi calculate ya
tapi kalkulit jangan kelamaan. Karena ini sunatullah yang di pasar itu pengen cepat juga, dilayani pengen cepat gitu. Jadi sekarang ini saya alami yang cepat yang menang, bukan yang besar sekarang. Ya, yang cepat pelayanannya dan produknya supply chain-nya bagus, itu yang menang kalau menurut saya, bukan yang besar. Besar biasanya birokrasi panjang, mau ngirim barang aja bisa 5 hari. Kalau kita mungkin hari ini kirim, kita kontrak dengan si cepat gitu ya, ikut cepat juga gitu kan. Jadi gitu. Jadi produk yang sudah jalan biarlah tumbuh dengan baik. Lalu kita kultur pengembangan itu harus diwajibkan bagi kita. Ya, memang risiko ada, tapi risiko itu harus kita emban, harus kita buat semacam minimal viable produk tadi ya. Kita buat, kita lihat gate-gate-nya ini. Kita juga di perusahaan saya walaupun tidak besar, saya berkontrak dengan surveyor yang ada di Jakarta ya, untuk melihat hidden need ya. Apa sih produk yang saya luncurkan ini, value creation-nya tepat tidak? Value proposition-nya tepat nggak dengan target yang saya mau arah? Itu penting. Kadang-kadang pokoknya gue mau jualan ini, kelihatannya laku, kelihatannya gitu. Itu terlalu optimis gitu. Betul, optimis itu bagus, tapi kita harus juga cari insight, hidden need yang ada dalam target market kita. Itu yang penting. Nah, kadang-kadang kita ini ya itu seperti tadi, nggak melihat itu. Termasuk perusahaan besar pun dia punya think tank urusan research and development. Samsung, saya belajar buku-bukunya Samsung. Mereka dari berbagai lulusan pendidikan, termasuk lulusan sejarah, mereka punya itu yang namanya research and development. Kalau di kita mungkin urusan sejarah untuk apa kerjanya, mungkin di perpustakaan ya. Tapi mereka melihat sejarah manusia itu seperti apa. Itu namanya akan menjadi need yang luar biasa. Samsung pernah gagal, banyak yang gagal juga, tipe-tipe tertentu. Tapi apakah berhenti? Nggak ada. Toyota ada merek tipe-tipe tertentu disuntik mati kan. Honda mobil juga ada yang disuntik mati. Jadi itu nggak masalah yang namanya pengembangan produk itu. Begitu Pak. Jadi cara kita memandang kegagalan itu sebenarnya ya Pak ya, kalau kita memandangnya dalam perspektif learn and grow tadi, kegagalan sebenarnya adalah sarana belajar, learn itu. Jadi kita sudah bertumbuh sebenarnya, walaupun gagal kita sudah dalam proses bertumbuh gitu. Pak Mu'alif, ini menarik sekali yang sudah sampaikan tadi Pak terkait dengan agility. Nah, sekarang saya ingin coba untuk lihat di industri Alkes Pak. Alkes dan Lab ini, apakah potensinya masih terbuka untuk teman-teman ini join ke sana gitu? Atau kalau mau join itu lewat yang mana dulu yang memungkinkan gitu Pak? Pengalaman Pak Mu'alif seperti apa Pak? Ya, memang saya ngobrol dengan partner-partner saya di luar negeri. Indonesia adalah potential buyer ya, sangat. Jadi sedang tumbuh. Sunset ya, sunrise. Sedang sunrise ya, karena demografi kita yang tumbuh sekarang ini hampir ya mendekati 300 juta manusia ya. Itu per kelas itu, per bayi lahir begitu tumbuh itu ada obat-obat atau alat-alat sesuai segmennya. Jadi luar biasa per slice manusia itu. Kalau kita lihat pertumbuhan manusia secara biologis, itu membutuhkan alat kesehatan. Jadi begitu besarnya potensi itu. Jadi mungkin Indonesia ini ketiga besar di dunia ya, kebutuhannya ya. Dan lihat demografi, given demografi yang begitu besar. Sebetulnya banyak teman-teman yang masa COVID shifting ke alat kesehatan, tapi setelah masa recovery mereka pada mundur. Ada yang terus, ada yang mundur. Karena apa? Di bisnis alat kesehatan penuh regulasi, high
tinggi ya, regulasinya sangat tinggi. Jadi bagi mereka yang lolos terus-menerus, dia pelajari regulasi-regulasinya setiap saat karena menyangkut masalah nyawa dan kesehatan manusia. Tentu pemerintah punya standar yang tinggi untuk itu. Makanya bagi mereka biasa bermain di properti, katakanlah batu bara yang punya uang yang bilioner, tidak mudah untuk masuk di sini. Karena itu harus punya, di samping itu harus mempelajari, mentafsirkan terus-menerus yang namanya regulasi. Regulasi antara departemen ini dengan ini connected apa tidak, bagaimana menafsirkannya, mengakibatkan kita di freeze produk kita. Kan gitu, kita harus pantau terus. Nah ini yang membuat yang biasa regulasi itu mungkin 3 tahun sekali. Di kesehatan tuh bisa sebulan sekali berubah kan gitu. Karena dinamika kesehatan dinamika manusia itu harus berubah. Karena melayani manusia ya harus standarnya mungkin naik. Standar WHO, ABC ya mungkin kita akan ikuti seperti itu. Makanya sedang tumbuh dengan baik, tapi tidak mudah peluang itu ditangkap gitu. Bagi mereka yang mau belajar and grow tadi, learn and grow tadi, insya Allah akan masuk ke situ. Banyak juga saya kemarin diskusi dengan Dinas Kesehatan kita, pengusaha Indonesia ada di bidang alkes ada 2.000 perizinannya, tapi yang di anggota saya di DKI baru 600 gitu ya, yang tetap stay tetap istiqomah di dalam bisnis yang sama gitu. Tapi banyak juga yang mati. Baik, betul. Jadi tantangannya juga, peluangnya tinggi, tapi tantangannya juga sebanding dengan tingginya itu ya Pak ya. Oleh karena itu ada Gakeslab. Gakeslab adalah perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium Pak ya, yang memang akan juga bisa membantu rekan-rekan ya. Begitu nanti bergabung bersama Gakeslab akan mendapatkan komunitas lah kira-kira gitu Pak ya. Betul. Nah peran Gakeslab seperti apa Pak untuk membantu teman-teman ini Pak? Ya alhamdulillah. Gakeslab kan sering diskusi dengan Kemenkes dari pusat. Kalau saya kan di DKI sekarang ini, jadi sering mengadakan pameran, terus mensosialisasikan kepada anggota itu regulasi terbaru itu penting ya. Ada business matching, ada regulasi-regulasi terbaru di mana kita sudah harus update terus menerus. Karena kalau tidak update, bagaimana kita mau compliant ya. Terus bagaimana rumah sakit akan mengadop bisnis kita kalau kita tidak compliant terhadap regulasi itu sendiri. Itu aja yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang sudah existing. Juga jangan lengah, bersama-sama kita semuanya bagaimana menghadapi situasi regulasi yang terus-menerus berubah. Nawaitunya saya rasa pemerintah mungkin baik ya untuk meningkatkan safety pasien yang begitu, yang harus kita lindungi rakyat kita sendiri itu. Oke, menarik sekali, luar biasa pembicaraan kita Pak Mualif, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian. Ini adalah sesi yang sangat bermanfaat, sangat inspiring tadi ya. Tidak ada orang yang meresahkan hujan kalau dia nggak punya payung gitu Pak ya. Kalau dia punya payung, hujan pun dia nggak resah gitu. Makanya tadi lingkungan itu berkembang seperti apapun tidak meresahkan kita kalau kita di dalam organisasi ini punya kemampuan, punya ketangkasan untuk membuat model bisnis baru ya, bergerak ke arah kemanapun dinamika lingkungan ini berada. Ini luar biasa Pak Mualif atas pembicaraan kita, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin last remark dari Pak Mualif ya, kepada pemain-pemain alkes ya, sesama teman ya kita harus tetap punya niat bagaimana melayani yang baik ya, melayani rumah sakit, melalui kebutuhan itu dengan niat yang mulia ya, bukan hanya taking profit ya. Ujung-ujungnya memang taking profit, tapi nawaiti kita yang lebih ditingkatkan lagi, bagaimana melayani dengan baik, dengan safety pasien, dan karena itu rakyat Indonesia juga ya yang kita layani ya, semuanya pasien-pasien kita kan ujung-ujungnya masyarakat yang di BPJS banyak sekali itu ya. Jadi mudah-mudahan
niatnya diperkuatlah Ya. untuk bagaimana melayani dengan setulus hati. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Mualim. Para pendengar sekalian, telah akhir dari perjumpaan kita di sesi hari ini. Jangan lewatkan acara VOA Biztalk setiap Kamis jam 10 sampai 10.45 dimanapun Anda berada. Bisa melalui streaming voinews.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo. Terima kasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi di minggu depan dan kita menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Sampai ketemu lagi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.